Menyaksikan haul Abah Guru Sekumpul sungguh membuat kita takjub, terharu, atau bahkan meneteskan air mata. Betapa berjuta-juta manusia menghadiri acara haul beliau. Sungguh ini meyakinkan kita bahwa beliau adalah seorang wali yang begitu besar di sisi Allah dan sangat dihormati oleh umat. Ini yang selalu disampaikan Tuan Guru Batak, setetes karomah wali, maka akal pun tunduk. Ini yang disampaikan para ulama yang sering saya ulang-ulang, bahwa setinggi-tinggi pencapaian teknologi masih bisa dikejar oleh akal. Tetapi setetes karomah para wali, akal pun tunduk. Menyaksikan haul Tuan Guru, Abah Guru Sekumpul ini, akal kita pun tunduk. Betapa lautan manusia, berjuta-juta manusia hadir di tempat ini semata-mata untuk mengenang beliau. Bukankah ini sebentuk karomah yang begitu nyata? Afala ta'qilun. Seharusnya kita berpikir untuk kemudian meneladani, menapaki jejak kesolehan para aulia Allah. Di malam puncak haul Abah Guru Sekumpul, kami dan rombongan sudah tidak mampu lagi untuk menembus komplek Ar-Raudhah Abah Guru Sekumpul. Kami hanya mampu menembus sampai di lapangan Murjani, dan dari situlah kami mengikuti acara malam puncak haul Abah Guru Sekumpul. Tuan Guru Batak menyampaikan kepada kami, yang penting mahabbah dikuatkan. Maka ketika kita berjarah kepada makom para wali itu dengan adab dan mahabbahmu yang kuat kepadanya, maka tidak perlu untuk memikirkan apalagi berharap untuk dihormati, ditempatkan secara khusus. Hinakan aja dirimu, lebur aja kepada mahabbah itu. Tempatkan wali itu dengan penuh mahabbah dan istimewa di hatimu. Insya Allah, Allah akan menempatkan kita secara istimewa di hati para wali itu dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa perjalanan spiritual kami dalam ziarah wali, terkhusus menghadiri acara haul Tuan Guru Sekumpul, dan bagaimana rangkaian kegiatannya? Saksikan terus videonya. Ini perjalanan spiritual yang benar-benar menakjubkan. Sejak kami sampai di Pelabuhan Samudra Batu Licin, kami bergerak ke Martapura untuk berziarah ke Datuk Kelampayan dan secara khusus menghadiri haul Tuan Guru Syekh Jaini bin Abdul Goni atau populer disebut Abah Guru Sekumpul. Kami menyaksikan sepanjang jalan terdapat rest area yang menyediakan makanan gratis. Padahal posisi kami masih sekitar 3 atau 4 jam lagi dari kota Martapura. Bahkan pada pagi harinya, di saat kami tiba di Pelabuhan Batu Licin, kami minta salah satu jamaah rombongan kami untuk membeli sarapan pagi ke warung terdekat. Begitu saat membayar, ketika ditanya, "Kami dari mana?" oleh pemilik warung, dan disampaikan bahwa kami dari Medan dan hendak menghadiri haul Abah Guru Sekumpul, langsung sarapan kami digratiskan.
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi di rest area berkat Tuan Guru Sikumpul, Abah Sikumpul, ini luar biasa. Semua makanan gratis, ada gorengan, ada teh manis, ada kopi, ada indomie, ada nasi, ini luar biasa. Bensin gratis untuk roda 2. Bensin juga untuk roda 2 gratis. Semua gratis berkat Abah Sikumpul, Masya Allah. Haul yang ke-20 tahun ini Tuan Guru ya. Masya Allah, luar biasa bagi kaum muslim yang di Sumatera Utara ataupun yang ada di Indonesia. Insya Allah jika ada rezeki tahun depan berangkatlah ke Kalimantan Selatan, Martapura, Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyaksikan sepanjang jalan dalam perjalanan kami menyediakan makanan gratis di sepanjang jalan dan di masjid-masjid dan di pos-pos tertentu di masyarakat, di persimpangan jalan dan lain sebagainya. Bukan hanya menyediakan makanan, tapi juga sekaligus pos relawan bagi yang membutuhkan informasi dan bantuan. Karena kami begitu penasaran, kami pun mencoba bertanya dari mana sumber dana kepada relawan yang menyediakan makanan gratis ini. Mereka pun menjawab bahwa semua ini merupakan swadaya masyarakat saling mengumpulkan uang semampunya untuk berkhidmat terhadap Abah Guru Sikumpul. Ini swadaya kami atau masyarakat sendiri atau bantuan para dermawan. Sama sekali tidak ada bantuan yang sifat khusus untuk membiayai kami. Tidak digaji, justru kami amat bersyukur bisa membantu, melayani, dan berkhidmat kepada Haul Abah Guru Sikumpul. Beliau adalah wali Allah yang kami sangat bersyukur beliau ada di Kalimantan ini. Masya Allah, alangkah besarnya nama Abah Guru Sikumpul ini. Sukarelawan nggak ada unsur minta-minta, nggak ada, ikhlas hati masing-masing. Masya Allah. Alhamdulillah kami mengadakan rest area dari awalnya nggak ada dana, nggak taunya datang dari mana dana, ada Aja gitu ya Pak. Nggih. Alhamdulillah. Kami Alhamdulillah. datang dari Medan Pak. Oh nggih. Kita buka rest area sudah dari hari Kamis sampai rencana hari Senin. Oh iya, sampai puncak ya Pak ya? Sampai puncak. Ya ya. Alhamdulillah, semoga lancar ya Pak. Amin. Amin. Mari Pak. Yuk. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Kami sengaja hadir di kota Martapura yang dijuluki kota Serambi Mekah ini, tepatnya Jumat pagi hari atau sekitar 3 hari sebelum puncak haul. Kami sengaja lebih lama di sini karena kami berniat bisa lebih menikmati perjalanan spiritual ini. Kami terlebih dahulu ziarah ke makam Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengambil adab. Bagi pada sebagian rombongan Tuan Guru Batak,
Ini merupakan ziarah yang kedua kali, setelah ziarah pertama sekitar tahun 2010 atau 2011. Dan Tuan Guru Batak sendiri sudah menyampaikan bagaimana kisah pertama kali bisa berziarah ke Abah Guru Sekumpul yang datang begitu jauh dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pada hari Sabtu subuh, kami, rombongan Tuan Guru Batak, sudah berniat untuk sholat subuh di Musola Ar-Raudhah sekaligus ziarah ke kubah Abah Guru Sekumpul. Di subuh Sabtu, kami sudah menyaksikan betapa manusia sudah membanjiri komplek Ar-Raudhah Abah Sekumpul. Kami tidak lagi bisa sholat di dalam kawasan musola, melainkan sudah di luar pelataran. Kami menginap di Wisma HDK dekat bandara. Sekitar 1 jam jarak tempuh dari penginapan kami ke komplek Ar-Raudhah Sekumpul. Sabtu subuh, kami pulang pergi naik Grab dari penginapan. Alhamdulillah, perjalanan kami lancar. Pada Minggu subuh, kami perginya pun masih dapat Grab untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di Musola Ar-Raudhah Sekumpul. Kami menyaksikan lautan manusia sudah meluber di komplek Ar-Raudhah. Masih jauh jarak kami dengan musola, tapi manusia sudah semakin melaut. Kami pun sholat hampir berdesak-desakan di sepanjang ruas jalan menuju komplek Ar-Raudhah. Dan begitu selesai sholat subuh, kami pun hendak pulang lagi ke penginapan dengan niat kembali lagi pada siang hari untuk persiapan malam puncak haul Abah Guru Sekumpul. Namun, apa yang terjadi? Mulai dari setelah subuh sekitar jam 7 pagi, kami berjalan sepanjang jalan hampir berkilo-kilometer. Manusia sudah semakin berjubel. Kami pun tidak bisa lagi mengakses Grab karena sudah susah masuk dan jaringan pun sudah down. Kami berjalan lagi sekitar 5 km untuk mencari sinyal yang kuat dan mengakses Grab. Ternyata sepanjang jalan semakin jauh, justru manusia semakin padat berdatangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kami pun akhirnya kesasar, tidak dapat akses Grab dan tidak tahu lagi jalan untuk kembali ke penginapan karena manusia sudah semakin padat. Alhamdulillah, karena kami sudah kesasar, kami pun akhirnya meminta tolong kepada relawan-relawan pada posko-posko yang tersedia. Kami pun dibantu dengan cara dibonceng lewat motor dari pos ke pos atau estafet, dan akhirnya kami pun diantar sampai ke penginapan. Kami merasakan para relawan Abah Guru Sekumpul begitu baik, responsif, ramah, dan sangat peduli. Kami sengaja memberikan sedikit rezeki untuk berbagi sebagai bentuk terima kasih. Namun mereka menolak dengan penuh rendah hati. Bagi mereka, ini adalah bentuk hikmat mereka terhadap Abah Guru Sekumpul. Bapak-bapak ini berkah Guru Sekumpul luar biasa. Tadi ada kebesaran hati kami berikan sedikit, sekedar uang minyak gak diterima. Masya Allah. Ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi, Bapak Roni, Bapak Susilo. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibantu oleh relawan Abah Guru Sekumpul, diarahkan untuk naik mobil pos untuk diantar ke hotel. Terima kasih ya Pak. Semoga tahun depan kami bisa kembali lagi. Amin. Perjalanan spiritual ziarah kami menghadiri Abah Guru Sekumpul ini sungguh kami merasakan dipenuhi dengan keberkahan. Meskipun kami dan seluruh jamaah tidak bisa lagi ziarah ke kubah Abah Guru Sekumpul karena kubah atau makam telah dikunci untuk sementara waktu, tapi kami merasakan kedekatan ruhani yang begitu kuat. Abah Guru dekat dan seakan istimewa di hati kami. Meskipun hanya bisa menatap dan ziarah dari luar tembok atau dari kejauhan. Ini yang selalu dipesankan Tuan Guru Batak kepada kami. Jika mahabbahmu kuat kepada sang wali, maka dia akan menjadi dekat dan terasa dekat di hatimu.
meskipun di batas tembok dan jarah. Istimewakanlah para wali Allah di hatimu dan jangan pernah berpikir agar kita dihormati atau ditempatkan secara khusus. Hinakan saja dirimu, leburkan saja dirimu pada mahabbahmu itu. Niscaya engkau akan mendapatkan tempat yang lebih istimewa. Dan pada malam puncak ini, mulai sholat maghrib berjamaah, kami pun mengikuti serangkaian zikir, sholawat dan doa sampai sholat isya atau sampai kegiatan haul ini selesai. Menyaksikan lautan manusia, jutaan manusia, dan bagaimana orang-orang menghormati Abah Guru Sekumpul, sungguh kita tidak dapat lagi meragukan akan kewaliannya di sisi Allah. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul sungguh merupakan wali yang ganjil, kekasih yang penuh istimewa, kekasih Allah, kekasih Rasulullah yang segala jejak kesolehannya dapat kita teladani dan dapat kita tapaki bersama agar kelak kita berkumpul bersamanya di jannah. Demikianlah perjalanan ziarah kami. Semoga doa-doa diijabah Allah dan kita mendapat keberkahan dari Allah. Berkah Abah Guru Sekumpul. Amin amin ya rabbal alamin. Berziarahlah kepada makom para aulia, para ulama-ulama dan guru-guru kita dengan mahabbah yang kuat, cinta yang kuat kepada mereka. Insya Allah mahabbah itu, cinta itu merupakan pecahan dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu amat bersangatan cintanya kepada Allah. Mari kita galakkan ziarah kepada makom para aulia, ulama-ulama dan guru-guru kita. Ajak keluarga, ajak jiran tetangga, ajak masyarakat, ajak santri kita, jamaah kita, murid-murid kita. Apalagi di saat zaman sekarang muncul paham-paham yang anti ziarah. Padahal mereka yang anti ziarah itu, mereka lah sesungguhnya pelaku bid'ah. Kenapa? Karena ziarah itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi ziarahnya malam hari lagi. Kalau ziarah sunnah Nabi, kenapa mereka anti ziarah? Maka hati-hati, jangan jauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dari para aulia-aulia, daripada ulama-ulama dan guru-guru kita. Kalaupun mereka telah mati, yang mati jasadnya, ruhnya tetap hidup. Justru kita ini menuntut ilmu, beramal soleh, berguru, karena kita yakini setelah kita mati, hakikatnya itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah kehidupan yang hakiki. Jadi jangan ikuti paham-paham yang mereka anti ziarah. Mereka lah pelaku bid'ah yang sesungguhnya, yang menjauhkan kita dari ajaran sunnah Nabi. Hati-hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami yang jauh dari Pulau Sumatera, dari Sumatera Utara, dari Majelis Serambi, Babu Salam, Simalungun, jauh lagi ke perbatasan dekat Kabupaten Asahan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat Allah, ridha Allah, kami dapat hadir ziarah dan mengikuti haul yang ke-20 wali Allah Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Dan begitu kami tiba, kami memulai dengan berziarah kepada makom Datuk Kelampayan, makom wali Allah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan keberkahan melimpahi kita semua. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru
pembimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikirnya. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhaluan ya dirika. Demikianlah perjalanan ziarah kami. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh yang menyaksikan video ini, kami doakan semoga berlimpah berkah. Amin ya robbal alamin. Ziarah ke makam para wali tentu banyak keutamaannya, tetapi juga banyak adab-adabnya. Berikut kita dengarkan tausiah Tuan Guru Batak tentang keutamaan dan adab ziarah ke makam para wali. Apa keutamaan ziarah wali ini? Ini penting. Kalau kita lihat, kita saksikan bagaimana orang berbondong-bondong dengan bus besar, mobil pribadi. Itulah bentuk karomah seorang wali Allah. Itulah bentuk kebesaran wali Allah yang dikaruniakan Allah kepada satu hambanya. Tentu semua itu adalah berkat kesolehannya, berkat perjuangan dan pengorbanannya. Maka bagi kita, ketahuilah keutamaan ziarah kepada makam wali Allah ini. Yang pertama, apabila kita berniat ziarah kepada makam wali, niat kita semata-mata karena mencintai wali itu. Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali, melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barokah kepada kita. Yang kedua, apabila kita berniat berziarah selain semata-mata karena mahabbah, cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majelis kita, dari rumah kita menuju makom wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat, di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Mencontoh wali tadi itu. Yang ketiga, di antara keutamaan para makom nabi dan rasul dan para aulia-aulia itu, bahwa makomnya itu adalah termasuk raudatam min riyadil jannah, yakni di antara taman-taman surganya Allah. Maka apabila kita datang ke makam para wali-wali Allah, maka kita seakan-akan sedang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi jangan dianggap makom itu, kubur itu, terutama makom dan kubur orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu adalah sesuatu yang angker. Ini ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Justru kenapa ada doa agar kuburnya menjadi taman-taman surga, agar kubur itu tempat berkumpulnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa di antara keutamaan makom-makom para wali Allah itu tempat kubulnya doa dan hajat kita. Jadi kalau kita datang kepada makom para wali,
dengan niat di dalam hati, ada hajat di dalam hati, dengan niat bertabarruk kepadanya, mengambil barokah kepadanya sebagai bagian dari keistimewaan kemuliaannya di sisi Allah. Karena hakikatnya keberkahan itu datang dari Allah, tapi datang kita kepadanya untuk bertabarruk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah mengalami langsung, bahkan di antara kita sudah merasakan hajat-hajat kita kabul ketika kita berdoa kepada Allah di makom atau di atas pusara para kekasih-kekasih Allah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, itulah di antara keutamaan ziarah wali. Maka sekali lagi, mari kita lazimi, kita senangi silaturahim dan ziarah kepada makom para wali, makom para orang-orang soleh, guru-guru kita, dengan niat semata-mata karena mencintai mereka, karena hakikatnya itu adalah pecahan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita diberikan Allah keberkahan, dikuatkan hati kita untuk dapat meneladani perjuangannya, pengorbanannya, kesolehannya, dan kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Insya Allah dengan cinta tadi itu, walaupun amal kita tak sama dengan amal mereka, tapi kita akan dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama para wali-wali Allah, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.